Jadi yang instan bukan hanya mie instan begitu ya, tetapi segala sesuatu hari ini semuanya instan dan disadari atau tidak begitu ya. Kalau Kristus sudah sabar pada diri kita terlebih dahulu, maka sekarang bagiannya kita apa itu ya? Bagian kita adalah sabar untuk menantikan perubahan di dalam hidup orang-orang yang kita kasihi. Hidupku hari ini itu ya, itu karena hasil kesabaran Kristus. Gimana sih Kristus kok bisa sabar sekali dengan aku yang sedemikian rupa itu ya? Selamat pagi, sahabat Morning Grace yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan mengawali hari kita dengan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita mengawalinya dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk hari baru pemberian dari Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesehatan yang baru. Kami mengucap syukur untuk sukacita dan damai sejahtera yang baru yang Tuhan boleh karuniakan bagi kami semua. Pagi hari ini ya Tuhan, kami rindu mengawali hari kami dengan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, di tengah keterbatasan kami, kiranya Roh Kudus menolong, melengkapi dan juga memampukan kami, sehingga kebenaran firman-Mu menolong kami untuk kami boleh semakin bertumbuh di dalam kasih Kristus. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi Kak Gevit. Selamat pagi Kak Ella. Selamat pagi Kak Juan. Ya, hari ini kita mau melihat diri kita masing-masing. Kira-kira ya, kalau mau ditanya, Kak Ella itu termasuk orang yang sabar atau tidak? Sabar sekali, luar biasa ya. Kalau Kak Gevin? Termasuk sabar Bu. Termasuk yang sabar. Kalau Kak Juan? Sabar juga. Sabar juga. Oh jadi tadi lagunya pas ya. Sabar gitu ya. Baik, kita memang seharusnya menjadi pribadi yang sabar karena kita belajar dari Kristus ya. Kita akan mengawali dengan bersama membaca dari 1 Timotius 1 ayatnya yang ke-16. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Kak Kevin, Kak Ella, kita ini sekarang hidup di tengah zaman yang semuanya serba cepat, semuanya serba instan. Jadi yang instan bukan hanya mie instan begitu ya, tetapi segala sesuatu hari ini semuanya instan. Dan disadari atau tidak begitu ya, kondisi ini justru semakin membuat orang itu menjadi tidak sabaran.
Karena apa? Karena sudah terbiasa dengan segala sesuatu yang cepat, segala sesuatu yang instan. Nah, sedangkan kalau dulu itu ya, rasanya dulu itu berbeda. Ya memang dulu berbeda dengan sekarang, begitu ya. Kalau dulu untuk sesuatu maka kita harus mengusahakan. Maka kita harus berusaha untuk mendapatkan. Kita harus punya upaya. Effort yang harus kita keluarkan itu bukan effort yang kecil, tetapi effort yang luar biasa. Tapi hari ini bagaimana? Itu ya, semua bisa kita peroleh dengan sangat cepat. Misalnya nih ya, kalau anak kos gitu kan, malas masak gitu kan, maka yang paling mudah dilakukan apa? GoFood, ya kan? Tanpa masak, tanpa capek, tidak perlu cuci piring dan lain sebagainya, makanan sudah diantarkan ke rumah. Nah, tetapi kemudian sebenarnya kita dapat belajar gitu ya, sebenarnya melalui kondisi yang serupa ketika kita melakukan berbagai macam upaya, itu semua dapat dimanfaatkan untuk melatih kesabaran kita. Ternyata untuk misalnya itu ya mendapatkan makanan sesuai dengan yang kita inginkan, itu kita harus berusaha, kita harus mengupayakannya. Nah, termasuk ini ya, termasuk di dalam melatih kesabaran untuk menantikan perubahan hidup orang lain. Rasanya memang agak tidak mungkin gitu ya melihat atau menantikan orang lain itu berubah selain mungkin kita berusaha untuk mengubah diri kita sendiri, mengubah sudut pandang atau cara pandang kita tentang seseorang atau orang-orang tertentu seperti itu. Tetapi hari ini firman Tuhan mengajarkan pada kita sesuatu yang berbeda. Ya, Rasul Paulus di dalam suratnya kepada Timotius, dia mengakui bahwa karena kesabaran Kristus itu yang justru menjadi kunci pertobatan yang dialaminya. Bayangkan gitu ya, bahwa Rasul Paulus di masa lalunya itu adalah seorang yang boleh dikatakan ganas gitu ya, sangat kejam. Dia adalah seorang penganiaya. Tetapi kemudian kita dapat melihat bahwa dia menjadi seorang rasul. Dia bertobat kemudian menjadi seorang rasul. Dan semuanya itu karena apa? Itu ya, semuanya bukan karena hebat dan kuatnya Rasul Paulus kan? Tetapi semuanya itu karena kesabaran Kristus. Nah, ini Kak Kevin dan juga Kak Ella, pengalaman hidup yang dapat menjadi harapan bagi setiap orang yang merasa hidupnya mungkin sangat buruk gitu ya. Tapi kita dapat melihat bahwa kesabaran Kristus ternyata menghasilkan buah yang manis, buah yang sangat baik, yaitu perubahan hidup yang sangat drastis. Maka demikian pula itu ya, ada harapan bagi orang yang mungkin kita rindukan supaya mereka berubah. Berubah dalam tanda petik bertobat. Bertobat berarti percaya kepada Kristus. Mungkin hari ini ada di antara kita itu ya yang bergumul agar orang yang kita kenal, orang yang kita kasihi hidup di dalam pertobatan, dalam arti percaya kepada Kristus. Nah, di dalam sejarah perubahan manusia, Allah sering menunjukkan kesabarannya, itu ya, supaya apa, itu ya, supaya manusia menyadari kesalahannya, lalu kemudian bertobat dan mengalami perubahan hidup. Coba kita lihat diri kita masing-masing, Kak Juan, gitu ya. Jangan-jangan hidupku hari ini, gitu ya, itu karena hasil kesabaran Kristus. Gimana sih? Kristus kok bisa sabar sekali dengan aku yang sedemikian rupa itu ya. Mungkin kalau mau dibilang bandel banget gitu ya. Tapi kok Tuhan sabar banget ya menghadapi aku, menunggu untuk aku itu bisa berubah gitu ya. Jadi sekali lagi, kalau kita mau ingat masa lalu kita, semua orang pasti punya masa lalu ya. Ada yang baik, ada juga yang mungkin tidak baik gitu ya. Kalau mau mundur gitu ya, mungkin masa lalu kita semua bukan masa lalu yang baik-baik gitu ya. Tetapi mungkin justru masa lalu kita itu masa lalu yang tidak baik begitu loh. Tetapi dari sini kita dapat melihat karena buah kesabaran Kristus itulah, maka kita hari ini dapat mengalami perubahan yang luar biasa. Nah, kalau kita sendiri sadar, aku berubah dan itu karena kesabaran Kristus gitu ya. Yuk ayo gitu ya, kita tunjukkan kembali.
Kalau Kristus sudah sabar pada diri kita terlebih dahulu, maka sekarang bagiannya kita apa itu ya? Bagian kita adalah sabar untuk menantikan perubahan di dalam hidup orang-orang yang kita kasihi itu ya. Dan kita harus sadari bahwa perubahan dari yang bersangkutan itu bukan karena dirinya, bukan karena kuat dan hebatnya, tetapi itu adalah karena karya Roh Kudus di dalam orang tersebut. Kristus sudah meneladankan kesabaran, maka kini kita tinggal mengikuti jejaknya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada hari ini kembali kami diingatkan, hidup kami hari ini semuanya karena kesabaran dari Tuhan. Terima kasih, kami menyadari bahwa masa lalu kami mungkin bukanlah masa lalu yang baik-baik saja. Kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Namun karena kasih dan kesabaran Tuhan, maka kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Terima kasih. Kalau hari ini kami diingatkan akan kesabaran-Mu, maka kami memohon kembali kepadamu, berikan kami kesabaran untuk kami boleh berdoa, untuk kami boleh menantikan perubahan di dalam diri orang-orang yang kami kasihi. Pagi hari ini kami mau bawa nama setiap orang yang kami rindukan untuk mereka boleh berubah di dalam kehidupannya. Kami mau sebut nama mereka di dalam doa kami. Dan biarlah Roh Kudus yang boleh bekerja dan berkarya, mengubah setiap orang-orang yang kami kasihi, supaya mereka boleh semakin serupa dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.